Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semuanya, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Pandanarum tahun 2021. Apa kabar semuanya? Sehat bukan? Hari ini wajib kita bersyukur di MPLS hari yang ketiga kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sholawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua peserta MPLS SMK Negeri 1 Pandanarum tahun 2021. Hari ini kita dipertemukan secara daring melalui video ini. Insya Allah saya akan menyampaikan mengenai pembekalan mental agama di sekolah. Ananda semuanya, kalian pasti sudah kangen menggunakan seragam baru, bertemu dengan teman baru, suasana sekolah yang baru. Kemudian bagi Ananda yang aktif di kegiatan majelis taklim, yang aktif di kegiatan-kegiatan sosial, sabar ya, karena kalau kita bersabar, insya Allah kita akan menjadi orang yang menang. Dan saya yakin betul Allah akan memberikan kabar gembira. Kabar gembira kepada siapa? Yaitu kepada orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Orang yang bersyukur adalah ketika ia diberi nikmat, ia selalu ingat Allah, ia selalu bersyukur. Kemudian orang yang bersabar, apabila ia diberi ujian, maka ia bersabar. Termasuk kita hari ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, kita harus bersabar. Dan kita juga harus menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ananda semuanya, terlebih saya perkenalkan diri sebelum saya membahas tentang materi yang hari ini akan saya sampaikan. Terlihat nama Ahmad Sutoto, kelahiran dari Banjarnegara, 27 bulan Juli 1994. Ya, hampir ulang tahun katanya. Kemudian saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk semua kelas dan semua jurusan. Kemudian saya juga mengampu mata pelajaran bahasa Jawa untuk kelas 12 semua jurusan. Kemudian alamat saya sudah jelas dan kontak person saya, nomor teleponnya 0822 2407 9066. Apabila Ananda semuanya ingin menghubungi saya atau bertanya tentang suatu hal terkait dengan SMK Negeri 1 Pandanarum, silahkan Ananda semuanya. Nah, udah di bawahnya itu ada gambar yang viral gitu ya. Kalian bisa juga baca otot kuota balung wifi. Karena memang sudah 2 tahun ini kita proses pembelajarannya adalah
daring atau tidak tatap muka, sehingga kita harus ekstra sabar, ekstra semangat, kemudian kita persiapkan segala sesuatunya, termasuk kuota, atau yang pakai wifi juga wifi-nya yang kuat begitu, untuk menunjang pembelajaran kita dalam sehari-hari pembelajaran. Ananda semuanya, kita langsung kepada pembahasan di pagi hari ini, itu materi MPLS pembinaan mental agama di sekolah. Bahwa pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media yang sangat ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Dapat kita lihat bersama fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, yang di situ menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di situ saya kasih garis tebal bahwa pendidikan nasional ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ananda semuanya, yang saya garis bawahi di situ bahwa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan utamanya adalah ke situ. Kemudian dilanjutkan menjadi sehat, menjadi berilmu, menjadi cakap. Jadi kegiatan atau muatan yang berada di sekolah, tujuan akhirnya adalah menjadikan kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ananda semua peserta MPLS SMK Negeri 1 Pandanarum, dari sedikit pemaparan yang saya sampaikan tadi, maka ini terkait dengan kalian yang sudah memasuki usia remaja. Perlu sekali adanya pembinaan mental agama. Lah, ini momen yang pas ketika MPLS ini saya sampaikan agar tujuan daripada pendidikan itu tadi tercapai. Nah, Ananda semuanya, kemudian apa itu pembinaan mental? Pembinaan mental merupakan suatu aktivitas yang sangat penting. Terlebih, pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari kepribadian yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama.
Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan itu tadi, dan datang keyakinan dari diri sendiri, keyakinan yang kuat. Nah, Ananda semua, mengapa seorang remaja itu bukan hanya mempunyai agama, tapi harus penghayatan penuh kepada agama tersebut, karena usia remaja ini sangatlah vital. Usia remaja ditandai dengan adanya gejolak kejiwaan yang akan berimbas pada 4 hal. Yang pertama, perkembangan mental dan pemikiran. Kemudian yang kedua, emosional di darah muda. Yang ketiga, kesadaran sosial, merasakan hal yang sama dengan yang orang lain rasakan. Kemudian yang keempat, sikap dan kecenderungan. Yang akhirnya 4 hal ini akan mewarnai dalam hidup remaja semuanya. Kemudian ditinjau dari aspek pemikirannya ada 2 hal. Yang pertama, mula-mula muncul kekritisan dalam pemikiran. Jadi logikanya sudah tinggi. Kemudian yang kedua, kekritisan berupa kejenuhan dan kebosanan atau gabut, bahasa kerennya kalian semuanya. Selanjutnya, untuk mengarahkan kecenderungan emosional itu tadi oleh remaja, maka ketika di satuan pendidikan dalam pembelajaran agama yang disampaikan di sekolah ini hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kurikulum atau kepentingan guru agama itu sendiri, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Ananda semuanya, peserta MPLS tahun 2021 SMK Negeri 1 Pandanarum, dari penjabaran di atas, penjabaran sebelumnya terkait dengan pembelajaran dan penerapan langsung, praktik langsung, maka diharapkan hasil akhir dari kegiatan tersebut remaja bisa membedakan dan dapat membedakan mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela, dan bisa melaksanakan dari akhlak terpuji tersebut, begitu pula dapat menghindari akhlak tercela. Seperti digambar
Saya tampilkan kecil karena itu tidak perlu dicontoh. Yang dicontoh adalah akhlak terpuji, akhlak pergaulan yang baik dengan remaja, ya, bahu-membahu saling membersihkan, kemudian sikap jujur, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di SMK Negeri 1 Pandanarum, jelas ada kegiatan-kegiatannya. Yang pertama ada kegiatan sholat berjamaah, ini untuk sholat duhur dan sholat asar. Kemudian ada yang berikutnya membiasakan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai setiap hari. Kemudian budaya 5S selalu kita terapkan, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berikutnya kegiatan-kegiatan peringatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, sudah biasa kita laksanakan. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya selalu kita adakan di SMK Negeri 1 Pandanarum. Namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan beberapa unsur. Unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal atau intristik di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait antar semua unsur, mustahil akan tercipta generasi muda remaja yang berkualitas. Ananda semua peserta MPLS SMK Negeri 1 Pandanarum tahun 2021. Itu paparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat diamalkan oleh para remaja, khususnya remaja peserta didik SMK Negeri 1 Pandanarum, dan umumnya semua remaja yang mendengar video ini, mendengar suara saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk bisa di subscribe channel saya ini agar lebih berkembang dan maju terutama. Sampai bertemu pada kegiatan tatap muka yang kita idam-idamkan. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan, terutama kita berdoa kepada Allah agar virus corona ini segera diangkat dan kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Terakhir, sampaikan salam hangat saya, sampaikan salam hormat saya kepada wali atau orang tua kalian. Semoga suatu saat bisa dipertemukan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.